Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku semua. Bertemu kembali kita dalam mata pelajaran fikih. Mudah-mudahan Allah meridhoi pertemuan kita dalam pembelajaran daring ini, dan juga ilmu yang akan kita dapatkan menjadi ilmu yang bermanfaat. Anak-anakku semua, marilah kita bersyukur kepada Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa agar Allah ridho dan ilmu yang kita peroleh menjadi manfaat. Berdoa dimulai. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku semua, apa kabarmu semuanya? Mudah-mudahan kamu semua dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun. Materi kita kali ini yaitu ibadah dan karakteristiknya atau ciri khususnya. Nah, tujuan pembelajaran kita yang pertama, mengetahui konsep dasar ibadah dalam Islam. Dalam ibadah tentu kita harus mengetahui dasar-dasarnya. Ibadah tanpa dasar atau tanpa tuntunan tentu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, memahami pembagian ibadah. Yang ketiga, memahami tujuan ibadah dalam Islam. Dan yang keempat, mengetahui serta melaksanakan ibadah sesuai dengan syariah. Nah, pengertian ibadah menurut bahasa ada empat makna dalam pengertian ibadah. Yang pertama yaitu taat atau at-ta'ah, yang kedua khudu atau tunduk, yang ketiga hina azil, ya, dan yang keempat yaitu ada pengabdian. Jadi ibadah itu merupakan bentuk ketaatan, ketundukan, dan pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an kata ibadah berarti juga patuh, tunduk, mengikut, menurut, dan doa. Sedangkan dalam pengertian yang luas, Ananda semua, ibadah adalah segala sesuatu yang dicintai dan diridhoi oleh Allah, baik berupa perkataan maupun perbuatan. Adapun menurut ulama fikih atau para fuqaha, ibadah adalah semua bentuk pekerjaan, ya, yang bertujuan untuk memperoleh ridho Allah dan mendambakan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, terutama kelak di yaumil akhir. Nah, itu pengertian dari ibadah. Silahkan dipahami lagi. Intinya yaitu ibadah itu ada ketaatan, ada ketundukan, ada pengabdian kita kepada Allah. Ya. Nah, dasar atau dalil tentang ibadah. Di sini saya sebutkan dua saja. Ya, yang lainnya silahkan nanti dieksplor, digali, dicari, ya, dalam literasi-literasi yang lain. Ya. Nah, di dalam Quran surat Az-Zariyat ayat ke-56 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wa ma khalaqtul jinna, dan aku tidak menciptakan jin, wal insa, dan manusia, illa liya'budun, melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku, kata Allah. Mengabdi sini maksudnya yaitu beribadah kita, mengagungkan Allah, menyembah hanya kepada Allah, tidak menyembah kepada selain Allah. Di dalam surat Al-Baqarah ayat ke-21 Allah juga berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum
walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakanmu dan orang-orang yang sebelummu, ya, agar kamu bertakwa. Nah, mungkin dalam konsep Islam, ya, kita meyakini bahwasanya adanya ilah, adanya Allah, ya, adanya Allah, ya, adanya Tuhan, dan menolak segala sesembahan selain Allah. La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah yang patut disembah. Nah, kita mungkin mana Pak wujudnya Pak? Nah, secara sederhana, orang-orang yang sederhana saja, ya, orang-orang kampung itu, ketika di jalan, ya, ada, mohon maaf nih, ada kotoran sapi kok di jalan, semua orang pasti tahu adanya kotoran sapi ini pasti karena ada sapinya, walaupun mungkin sapinya telah berlalu. Nah, apalagi Allah, semua alam semesta ini ada, tidak mungkin ada begitu saja, pasti karena ada yang menciptakan. Kursi yang kamu duduki, rumah yang kamu huni, itu ada pasti karena ada yang membangunnya. Apalagi alam semesta, kita sebagai manusia ataupun golongan jin yang telah diciptakan oleh Allah, adanya kita dan mereka itu pasti karena adanya yang menciptakan. Dan wujud syukur kita karena kita telah diciptakan, diberi kesempurnaan, diberi akal, tentu wujud yang paling utama yaitu kita beribadah, menyembah, taat, mengabdi hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Macam-macam ibadah. Nah, secara garis besar ibadah itu dibagi dua. Ada ibadah mahdhah, ada ibadah ghairu mahdhah. Bagaimana cara membedakannya? Ibadah mahdhah itu yaitu yang khusus, ya, ibadah khusus yang bentuknya praktik atau perbuatan yang menghubungkan antara hamba dan Allah melalui cara yang telah ditentukan dan diatur, ya, atau dicontohkan oleh Rasulullah. Semuanya sudah teratur. Waktu, tempat, syarat, rukun, semuanya sudah ditetapkan. Jumlahnya, contohnya apa? Yang paling mudah contohnya sholat yang kita laksanakan setiap hari. Sholat itu waktunya sudah ditentukan, syarat sahnya ditentukan, kemudian rukunnya ditentukan, ya, sampai jumlahnya, detail-detail bacaannya semua ditentukan. Tidak boleh kita dalam sholat itu asal membaca. Contoh, setelah takbiratul ihram kita kemudian langsung membaca surat-surat selain Al-Fatihah, tentu batal. Padahal hanya salah, ya, hanya kekurangannya hanya mungkin membaca sama-sama ayat Quran, tapi yang kita baca tidak sesuai dengan urutannya, ya, kita letakkan tidak sesuai urutannya, tidak tertib, batal jadinya, ya. Nah ini, atau menambah-nambahi ruku, ditambah setiap rakaat rukuknya dibuat 2 kali biar keren, sujudnya dibuat 4 kali biar nampak lebih taat, itu malah membatalkan dan itu tidak bisa. Itu ibadah mahdhah, semua sudah ditetapkan, ya. Adanya kita dalam ibadah mahdhah ini yaitu sami'na wa ata'na, siap gerak, ya, tidak ada lagi yang lain, ya. Nah, berikutnya ibadah ghairu mahdhah. Ibadah ini ibadah umum, ya, berbentuk hubungan sesama manusia, itu juga ibadah, ataupun kepada Allah yang sifatnya tidak mengikat seperti ibadah mahdhah tadi. Contoh, kalau dengan sesama manusia kita berbagi, ya, kita berbagi, bersedekah, berinfak, nah itu merupakan ibadah. Dengan Allah contohnya selain ibadah mahdhah ada zikir, ya, setiap saat, setiap waktu kita bisa berzikir kepada Allah, ya. Selanjutnya, ya, macam-macam ibadah ini jika dilihat dari segi pelaksanaannya, kalau tadi dari secara garis besar, di sini dari segi pelaksanaan ibadah itu dibagi 3.
ibadah yang pertama yaitu jasmaniyah rohaniyah, yaitu perpaduan antara ibadah jasmani, fisik dan rohani, ya. Misalnya sholat dan puasa. Ada juga ibadah rohaniyah dan maliyah, rohani dan juga harta, ya. Rohani juga harta kita keluarkan harta kita. Contohnya seperti zakat, sedekah, itu pakai harta. Kalau yang pakai harta, ya zakat tentu pakai harta. Zakat fitrah menggunakan harta. Zakat mal menggunakan harta, ya, dan wajib kita keluarkan. Kemudian ibadah jasmaniyah, rohaniyah dan maliyah, ketiganya digabungkan, ya. Fisik iya, rohani iya, harta iya. Apa? Makanya orang Islam itu kaya itu ya perlu. Kalau nggak kaya ya nggak bisa ibadah maliyah. Contohnya haji. Pak, lah ibadah haji itu ada Pak yang nggak punya harta tapi bisa berangkat haji dibayarin orang. Lah itu rezeki dia kan dari mana? Berarti diberi orang, hartanya kan dikasih orang kan? Ya, berarti kan pakai harta juga. Harta dari orang dikasih dia kemudian berhaji. Nah ini. Jadi mari kita bersemangat mencari harta itu anjuran. Contoh begini anak-anak ibadah. Kamu jadi seorang kiai atau ustadz, ya. Kemudian ada sebuah tempat yang tempat itu untuk maksiat, tanah gitu ya, pinggir jalan, rame, tiap malam itu untuk mangkal orang-orang nakal lah. Kemudian kita sebagai ustadz, kita berdakwah, jangan bermaksiat. Kamu itu siapa kan gitu? Coba kalau kita orang kaya, ada tempat kosong, space untuk maksiat seperti itu di kota. Tanah itu kosong, kita beli dengan harta kita. Nah, bismillah dengan niat amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, ketika ada orang yang mau ke situ bermaksiat, kita bisa larang, jangan main di sini, jangan bermaksiat di sini. Loh, kamu siapa? Bilang, ini saya yang punya tanah ini. Nah, lebih cepat mana? Kita beribadah, berdakwah dengan harta atau hanya dengan keilmuan? Dalam konteks ibadah yang ini tadi tentu lebih efisien, lebih tepat dengan harta, ya, lebih cepat dengan harta kita. Ya, ini punya saya, siapapun yang macam-macam di tanah saya, saya usir kan begitu, kan lebih cepat. Nah itu, paham ya nak ya? Oke. Ditinjau dari segi kepentingannya, ya, ibadah dibagi menjadi dua. Ada fardhi atau munfarid atau perorangan, ya, perorangan, ibadah perorangan. Ada yang ijtimai atau secara berkelompok, ya, secara berkelompok. Ditinjau dari segi bentuknya, ibadah ada 5. Jadi secara garis besar, ya, tadi itu secara pelaksanaannya, ini dari segi kepentingannya, kemudian dari segi bentuknya. Dari bentuknya ada 5, yaitu ibadah dalam bentuk perkataan atau lisan, baca Quran, bersolawat, berzikir, berdoa, ya, itu semuanya ibadah bilisan, dengan lisan. Ada ibadah dengan perbuatan, ya, perbuatan kita dengan amal, ya, menolong orang, memberi, ya, mengurus jenazah, berperang di jalan Allah, itu dengan perbuatan kita. Ada ibadah dalam bentuk pekerjaan yang telah ditentukan bentuknya. Contohnya ya sholat, puasa, zakat, haji, pekerjaan yang sudah ditentukan, ya. Ibadah yang keempat yang menurut bentuknya, ya, sesuai dengan dari segi bentuknya, ibadah yang tata cara pelaksanaannya berbentuk menahan diri, seperti ada puasa, i'tikaf, berdiam diri di dalam masjid untuk berzikir, ya. Biasanya ini ketika puasa, ketika Ramadan itu sangat dianjurkan dan banyak yang melakukan. Kemudian ihram. Yang kelima, ibadah yang berbentuk menggugurkan hak, seperti memaafkan orang, itu ibadah. Makanya memaafkan orang itu ya biasanya berat ya, apalagi ada kawan yang salah, dia memang salah kok, kita berat. Atau kadang-kadang mohon maaf nih, murid, gurunya karena mungkin marah tadi, akhirnya sulit memaafkan guru, atau sebaliknya kadang-kadang guru yang sulit memaafkan murid-muridnya. Ini enggak baik ya.
Kita harus saling memberi maaf, ya. Meminta maaf, memberi maaf itu ibadah. Ya. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang saling memaafkan. Nah, prinsip-prinsip ibadah dalam Islam. Yang pertama, niat hanya karena Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamulah kami menyembah dan hanya kepadamulah kami meminta pertolongan. Dalam konsep ayat ini ada yang menjelaskan bahwasanya para ulama, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ini konsepnya berbeda dengan umumnya manusia. Coba ayat ini coba dipahami. Kalau manusia biasanya ya, dia mau patuh kepada orang karena sudah diberi sesuatu. Karena kita digaji orang, kita patuh dengan perintahnya. Tapi kalau dengan Allah, ya, dengan sesembahan kita dan kepada Allah itu berbeda. Dalam ayatnya iyyaka na'budu, kita sembah Allah dulu, kita taat dulu kepada Allah, maka Allah akan memberikan apa yang kita minta. Nah, jadi ketika kita mau ditolong oleh Allah, kita mau diberikan dituruti keinginan kita oleh Allah, dikabulkan doa-doa kita, syaratnya yaitu iyyaka na'budu. Ya. Kita harus menyembah, kepasrahan kita, wujud kepasrahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ibadah yang tulus kepada Allah haruslah bersih, ya, dari tendensi-tendensi lainnya, tidak ada keriaan, tidak ada campuran yang lain, niatnya hanya kepada Allah. Yang ketiga, keharusan untuk menjadikan Rasulullah sebagai teladan dan pembimbing dalam ibadah. Ya. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya dalam diri Rasulullah itu ada suri tauladan yang baik, maka kita contoh Rasulullah, ya. Kita contoh Rasulullah sebagai manusia paling sempurna, ya. Kalau sesempurna Rasulullah juga tidak mungkin, karena kita ini orang-orang yang dhaif, ya. Kita banyak kesalahan, walaupun kita berusaha tidak bersalah, manusia itu pasti bersalah. Karena kata Allah di dalam Al-Qur'an, ya, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Allah tuh memang tahu kita itu, kita ciptaan Allah, kita ini tempatnya salah dan dosa. Jadi tidak mungkin sempurna. Namun kita harus senantiasa berupaya untuk meminimalisir, mengurangi kebodohan, kekurangan, kesalahan diri kita, ya. Semua itu semata-mata demi mengabdi kepada Allah, ya itu. Yang keempat, ibadah itu memiliki batas kadar dan waktu yang tidak boleh dilampaui, ya. Contoh sholat, ya. Innas sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Itu ayatnya. Jadi sholat itu ada batasan waktu, nggak boleh asal-asalan. Subuh jam 8, ya, subuh jam 8. Nah ini, ya kalau dalam tahap belajar, is okay. Masih adik-adik kita, ya tuh, daripada nggak sholat sama sekali, bahaya itu malahan. Ya. Dalam sholat itu kan ada permohonan kita. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mudah-mudahan doa itu kita lafalkan setiap waktu, setiap saat. Allah tuntun kita yang tadinya jam 8 subuhnya, mungkin dengan doa dan keikhlasan kita, Allah akan bangunkan kita lebih pagi lagi, ya, jam 6. Besok lagi dibangunkan lagi jam 4. Jangan sampai kita berputus asa tiba-tiba nggak bangun lagi. Nah ini bahaya ini. Nah itu batasnya. Makanya jangan sampai kita itu kehabisan waktu. Ketika nyawa sudah di kerongkongan, maka amal semuanya taubat ditutup. Hati-hati, ya, hati-hati. Lanjut, keharusan menjadikan ibadah dibangun di atas kecintaan, ketundukan, ketakutan, dan pengharapan kepada Allah. Ada hub, ada mahabbah, ya, ada taat di situ, ada khauf, ada roja, ya, ada kecintaan, ada ketundukan, ada ketakutan, tapi ada pengharapan kepada Allah.
Kita takut kepada Allah namun kita berharap kepada Allah. Ya. Bukan takut kayak takut dengan setan, takut dengan setan lari. Takut ada apa lari. Tapi kalau dengan Allah takutnya kita karena takut kita ditinggalkan oleh Allah sehingga kita berharap Allah ridho kepada kita. Ya. Allah ridho kepada semua ibadah kita. Dan ingat, tidak ada yang satu pun kita yang tahu ibadah mana yang diterima oleh Allah. Maka jangan pernah berputus asa dan jangan pernah menghakimi ya saudara-saudara seiman dengan kita. Ibadahmu itu tidak diterima. Kita tidak tahu. Kita hanya bisanya berikhtiar sesuai dengan syariah, beribadah sesuai syariah, tidak menyimpang dari syariah. Masalah diterima dan tidak terima itu adalah wewenang penuh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang berikutnya yang keenam, beribadah dalam keseimbangan antara dunia dan akhirat. Nah, kita tidak boleh hanya di masjid terus tapi nggak mencari nafkah. Nah, anak istri kita makan apa? Atau sebaliknya, mencari dunia mati-matian sementara sholat saja tidak dilaksanakan. Nah, ini juga fatal. Nah, makanya seimbang ibadah kepada Allah juga kita lakukan, urusan dunia kita selesaikan. Yang berikutnya, ibadah tidaklah gugur kewajibannya pada manusia sejak balik dalam keadaan berakal sampai meninggal dunia. Nah, bagi anak-anakku yang sudah balik punya kewajiban pribadi, ya, terutama sholat. Karena sholat itu akan dihisab oleh Allah pertama kali, ya, akan dihisab pertama kali oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini yang balik, ya, yang sudah balik pertama. Nah, apa tujuan ibadah dalam Islam? Ingat, tujuan ibadah dalam Islam yaitu untuk membersihkan dan mensucikan jiwa dengan mengenal dan mendekatkan diri kepada Allah serta mengharap ridho. Yang paling penting kita itu ibadah mencari ridhonya Allah. Ya, kan kita bayangannya itu surga, bayangannya numpuk pahala. Nyembah pahala jadi nyembah surga gitu. Padahal surga itu adalah makhluknya Allah. Ya, kita berharap Allah akan menempatkan kita di sana, tapi bukan itu yang kita tuju. Yang kita tuju ya Allah, yaitu keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga ibadah di samping untuk kepentingan yang bersifat ukhrawi, juga untuk kepentingan dan kebaikan bagi diri sendiri, keluarga kita, masyarakat. Kita sebagai anak, surganya orang tua itu ya di anak-anaknya. Surganya anak juga di orang tuanya. Bisa saja kita tidak dapat masuk ke surganya Allah, tidak dapat ridho dari Allah karena kita durhaka kepada orang tua, ataupun juga begitu sebaliknya. Bisa saja orang tua terhambat ya kehidupan kebaikan di akhirat sana dikarenakan lalai terhadap anak-anaknya. Ini saling keterkaitan. Makanya doa yang paling utama itu ya bukan doanya Pak Yai. Kalau seorang anak itu minta doanya yang utamanya dulu ke orang tua dulu. Orang tuamu ridho dah. Karena ridho Allah fi ridho walidain wa sukhtullah bi sukhtil walidain. Ridhonya Allah itu ada di ridho kedua orang tuamu dan murkanya Allah ada di murka kedua orang tuamu. Makanya jangan pernah sakiti orang tua. Ini kadang-kadang disuruh, "Nak, cuci piring." Itu sudah bahasa pembangkangan itu. Ya. Ngomonglah dengan yang baik ya kepada kedua orang tua. Ya, Mak. Ya. Sebentar, Mak ya, saya istirahat sebentar. Ya, kan enak bahasanya. Nak, cuci pakaiannya. Ya, Mak. Mohon maaf, Mak, ini saya baru lepas baju pulang sekolah. Atau saya baru selesai aktivitas ini nanti, Mak ya. Bentar lagi saya istirahat sebentar. Itu lebih akrab dan lebih dingin ke hati orang tua. Ya. Nah, keterkaitan ibadah dalam kehidupan sehari-hari, ya, ibadah dalam Islam itu menempati posisi yang paling utama dan menjadi titik sentral seluruh aktivitas manusia. Sehingga apa saja yang dilakukan oleh manusia bisa bernilai ibadah. Apa saja? Kecuali yang memang maksiat. Kamu jangan melesetkan pula. Nanti, berarti maling juga ibadah, Pak. Ya, itu namanya sudah bermaksiat. Ya. Apapun ini maksudnya apapun dalam ketaatan kepada
Allah, ya. Dan itu pasti bernilai ibadah. Nah, sampai di sini anak-anakku, silakan nanti kalau ada yang tidak difahami atau perlu ditanyakan, tanyakan melalui grup WA kita, ya, jangan pernah segan, ataupun mungkin telepon dengan Bapak atau minta ditelepon. Bapak telepon, kalau memang perlu saya telepon, ya. Tapi lebih bijaknya kita bersharing di grup agar teman-temanmu juga bisa melihat. Dan ingat, pertemuan minggu depan insya Allah, ya, kita upayakan untuk ulangan harian yang kedua untuk mata pelajaran fikih. Ingat, yang kedua. Loh, berarti ada yang pertama, Pak? Iya. Yang mungkin belum ikut yang pertama, ya, sekali lagi Bapak memberitahukan, silahkan berupaya. Bagaimana caranya? Pak, saya ini ketinggalan belum dapat ulangan yang pertama. Ya, nanti saya bimbing. Ya, namun kalau Anda semua juga cuek-cuek saja, saya padahal sudah berkali-kali memposting, bahkan nama-nama sudah saya list daftarnya di grup, ya, bagi yang belum mengerjakan ulangan, kok tetap tidak peduli, ya, saya berlepas diri kepadamu. Saya berlepas diri. Nah, itu mudah-mudahan kita dapat bekerja sama, anak-anakku juga dapat melaksanakan tugas dari Bapak Ibu guru yang lain dengan baik. Dan mudah-mudahan sekali lagi kita tetap mohon ridho Allah dalam pembelajaran yang sangat terbatas ini. Mudah-mudahan kita mendapat ilmu yang manfaat. Marilah kita tutup, ya, dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.